Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Insya Allah pada hari ini kita akan memulai kelas online kita untuk kelas transmisi mesin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang belt transmission ya, atau transmisi sabuk begitu ya. Ya, ini sabuk. Nah, sistemnya sama ya. Jadi namanya transmisi itu tidak hanya ada roda gigi, tapi juga nanti akan ada sabuk, kemudian akan ada rantai gitu ya. Intinya transmisi mesin adalah mentransmisikan tenaga begitu ya. Entah itu menggunakan roda gigi atau menggunakan sabuk, puli atau chain ya, chain rantai begitu ya. Nah, ini penggambaran sederhana begitu ya. Seperti biasa ada yang penggeraknya ya. Kalau di sini kebetulan drivernya adalah ini ya, ini driver. Nah, yang di sini adalah driver. Nah, kalau di roda gigi, misalnya roda gigi ini misalnya drivernya misalnya ini driver. Nah, kalau misalnya dia berputar ke searah jarum jam yang drivernya, maka drivernya berlawanan begitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya di belt ini dia searah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ke arahnya searah jarum jam, maka yang sini juga akan berputar searah jarum jam begitu ya. Oke. Nah, sama juga seperti roda gigi. Di roda gigi juga ada namanya idler gear, di sini juga ada idler gitu ya. Nah, fungsinya apa? Nah, terkadang kalau misalnya ini ya, ketika katakanlah yang driver ini dia berputar searah jarum jam, kemudian yang driver pasti sama ya berputarnya ya. Nah, di sini kan dia akan tegang ya. Nah, ketika muter ke sini, dia ini tegang ke sana, kemudian drivernya juga akan berputar mengikuti gerakan sabuknya ya yang ke arah sini begitu ya. Nah, di bagian sini kan dia akan lemes gitu ya. Tidak tegang, lemes gitu ya. Nah, terkadang kalau tidak diberi idler, dia akan apa namanya ya? Tidak stabil ya. Intinya dia akan naik turun gitu ya. Karena dia lemes begitu ya. Nah, terkadang itu berbahaya gitu ya. Berbahaya untuk ya mungkin untuk operator gitu ya. Kalau misalnya terbuka gitu ya. Kayak misalnya ini kan mesinnya terbuka begitu ya. Itu kan berbahaya. Dan juga dengan diberi idler ini dia bisa meningkatkan tegangan di sini begitu ya. Jadi tegangan di sini dia kalau misalnya tidak di idler kan dia naik turun gitu ya. Nah, ketika dia ditahan di sini dia akan tegang begitu ya. Nah, ini juga bisa apa namanya memperbesar tengkeraman di sini juga gitu ya. Kalau misalnya ini dilepaskan mungkin bagian sabuk yang terkena eh, crownnya ini gitu ya atau rodanya ini itu tidak akan sebanyak ketika diberi tegangan begitu ya. Ya, ilustrasinya misalnya di sini gitu ya. Misalnya sini ada ini misalnya bergerak ke sini, kayaknya ini tegang gitu ya. Ini tegang, ini pusatnya ini tegang. Nah, kalau misalnya katakanlah di sini ada eh, yang ingin digerakkan begitu ya. Nah, kalau misalnya dia langsung berhubungan, nah itu kan yang kena kontak sedikit ya. Tapi kalau misalnya dikasih apa namanya? Dikasih idler gitu ya. Misalnya idlernya di sini, misalnya idlernya. Nah, maka kan dia akan jadi gini ya. Set set. Nah, jadi kan yang kontak lebih banyak daripada yang ini gitu ya. Yang belt kontak di eh, wheel A ini itu lebih besar gitu ya ketika menggunakan idler daripada tidak menggunakan idler gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya begitu ya. Kadang kalau misalnya tidak ini idlernya ya. Bahkan kalau misalnya tidak ada idlernya, kadang orang dipakaikan apa ya semacam menjepit begitu ya. Tapi ini tidak efektif karena justru malah mengurangi karena kan terjadi gesekan gitu ya, jadi efektivitasnya malah turun. Nah, kalau di sini pakai idler gitu ya. Nah, ini juga ada idler di sini. Oke, begitu ya. Nah, kemudian, nah jenis-jenisnya ada yang dinamakan dengan open drive, ada yang dinamakan dengan closed drive. Nah, open drive itu ya terbuka ini ya. Nah, kalau closed drive ini atau juga kadang-kadang disebut sebagai closed ya, closed belt drive. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini
terkadang kita jarang menemukan sistem seperti ini begitu ya. Tapi kalau ada seperti ini, maka ini fungsinya adalah untuk merubah putaran begitu ya. Kalau yang terbuka ini kan perputaran antara driver dan drivernya dia selalu sama gitu ya. Kalau misalnya yang di close atau cross, dia itu akan berlawanan ya, mirip roda gigi begitu ya. Nah, cuman dibuat seperti ini. Nah, ini emang jarang ditemukan, bahkan saya juga belum pernah menemukan atau melihat secara langsung kecuali dari Google gitu ya. Nah, karena susahnya itu kadang di sini tabrakan, gesekan gitu loh. Jadi kadang tidak jarang digunakan. Nah, kalau memang ada ya mungkin bentuknya kayak gini ya. Tapi kelihatannya kok apa ya menakutkan gitu ya, karena di sini terjadi gesekan gitu ya. Nah, oke itu untuk part satu dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke part 2 untuk bisa meminimalisir file size gitu ya, biar tidak terlalu besar gitu. Oke, terima kasih.